Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Cerita ini kejadian sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu saya dan teman-teman nekat naik gunung yang katanya sih angker. Awalnya saya biasa aja, malah semangat. Maklum, masih masa-masa cari tantangan. Kami berangkat malam, katanya biar sampai di pos 2 pas subuh. Tapi dari awal jalan, saya udah ngerasa ada yang aneh. Suasana hutan itu beda. Bukan cuma gelap, tapi kayak berat. Kayak ada yang ngeliatin dari balik pohon-pohon. Saya pikir, perasaan doang. Tapi makin lama, makin banyak keanehan. Salah satunya, pas kami lagi istirahat, saya dengar suara orang jalan di belakang. Langkahnya berat banget. Kayak orang pakai sepatu berat. Tapi pas saya nengok kok kosong. Teman-teman juga pada diem, kayak ngerasain hal yang sama. Sampai akhirnya di tanjakan batu besar yang katanya paling angker, saya lihat jelas ada sosok berdiri di tengah jalur. Tinggi banget, badannya kayak bayangan hitam besar. Kepalanya nyentuh dahan pohon. Saya benar-benar bengong, mau teriak takut, mau lari juga gak bisa. Badan saya kaku. Anehnya, si makhluk itu cuma diam ngelihatin saya. Saya gak ngerti kenapa, tapi tiba-tiba dalam hati kayak ada suara, lewat aja, jangan ganggu. Saya akhirnya ngelangkah pelan sambil nahan napas. Teman-teman saya juga pada diam semua, kayak ngerti situasi. Setelah lewat sosok itu, suasana jalur berubah, rasanya lebih enteng. Walaupun hawa dingin tetap menusuk. Pas udah sampai di pos 2, baru teman saya Bimo nyeletuk. Lu lihat juga kan? Saya cuma ngangguk, gak perlu diceritakan. Karena masing-masing dari kami udah paham. Di gunung kita bukan siapa-siapa. Kita cuma numpang lewat. Setelah kejadian ketemu sosok tinggi itu, kami memutuskan buat ngecamp di pos 2. Badan udah capek banget, ditambah suasana makin dingin. Kabut tebal juga mulai turun. Kami buru-buru pasang tenda, masak mie instan seadanya, terus langsung pada ngumpul di dalam. Awalnya semua diam, gak ada yang berani bahas soal tadi. Sampai akhirnya Bimo iseng nyeletuk. Tadi itu apaan ya? Hantu atau penunggu? Saya yang udah setengah ngantuk langsung jawab, udahlah. Jangan dibahas, takut makin datang entar. Teman-teman ketawa kecil, tapi ketawanya hambar kayak dipaksain. Malah makin larut, satu persatu kami ketiduran. Sekitar jam 2 pagi, saya kebangun, gak tahu kenapa. Dada saya sesak banget, rasanya kayak ada yang duduk di atas saya. Pas saya buka mata, sumpah, saya langsung merinding. Ada bayangan hitam menunduk di atas muka saya, matanya merah kecil kayak bara api. Saya pengen teriak, tapi mulut kayak dikunci. Saya cuma bisa ngeliatin dia sambil keringat dingin. Tiba-tiba dia berbisik, suaranya berat banget. Jangan sombong di tempat ini, katanya. Habis bisikan itu, bayangannya hilang. Saya langsung bisa gerak. Langsung bangunin Bimo. Bangun Mo. Bimo melek dengan mata setengah sadar. Saya ceritain singkat, tapi anehnya sebelum saya selesai cerita, Bimo malah bilang, gua juga tadi didatengin kan. Bedanya dia minta kembang 7 rupa. Saya langsung diam, bulu kuduk meremang semua. Kami berdua akhirnya cuma bisa baca doa dalam hati sambil ngerapatin sleeping bag. Malam itu benar-benar panjang banget. Paginya pas semua bangun, suasana aneh masih terasa. Tenda kami basah kuyup, padahal gak hujan semalam. Terus ada bunga-bunga kecil warna-warni berserakan di depan pintu tenda. Padahal kami sama sekali gak bawa bunga apapun. Saya dan Bimo saling pandang, gak ada yang ngomong, tapi dalam hati udah sepakat. Kita harus turun secepatnya. Akhirnya, tanpa banyak ngobrol, kami beres-beres langsung turun dari gunung. Perjalanan turun itu kerasa jauh lebih berat. Bukan karena jalannya, tapi karena pikiran saya kemana-mana. Setiap dengar suara ranting patah, setiap dengar angin berdesir, saya ngerasa kayak ada yang ngikutin di belakang.
Bimo juga kelihatan tegang, biasanya dia yang paling rame kalau trekking. Sekarang diam kayak patung. Sudah dekat base camp, kami akhirnya ketemu bapak-bapak penjaga warung kecil. Dia ngeliatin kami lama sebelum akhirnya memanggil, "Kalian abis camp di pos 2 ya?" Saya dan Bimo cuma angguk pelan. Bapak itu senyum tipis terus bilang, "Syukurlah, kalian sopan. Banyak yang gak permisi, banyak yang macam-macam, gak semua bisa pulang selamat." Saya cuma bisa jawab, "Iya pak," sambil senyum kaku. Dalam hati saya mikir, untung waktu itu saya nurut, lewat pelan gak macem-macem. Belum pamit, bapaknya sempat kasih ujangan. "Kalau naik gunung ingat, yang kelihatan bukan cuma kalian, yang gak lihat juga ada. Hormati, jangan sombong." Sejak saat itu, setiap kali saya naik gunung, saya selalu sempetin buat permisi. Ngomong pelan dalam hati, minta izin buat numpang lewat. Bukan soal takut, tapi soal ngerti. Kita ini cuma tamu kecil di alam yang gede ini. Kadang yang lebih kuat dari manusia bukan hewan buas, bukan badai, tapi makhluk-makhluk yang menjaga jalur-jalur sunyi itu.